Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang mulia, Ketua Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Dr. Andes Haji Panusunan Harahap Sarjana Hukum Magister Hukum. Yang terhormat, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora, selaku pembicara pada hari ini. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Endang Sriastining Wilujeng, Sarjana Hukum, selaku moderator pada hari ini. Yang terhormat, Hakim Tinggi, Hakim Ad hoc, dan Hakim Justisi Pengadilan Tinggi Medan, yang kami hormati, Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Medan, Ketua, Wakil Ketua, Hakim, dan aparatur peradilan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan, yang saat ini sudah bergabung secara daring bersama kami melalui aplikasi Zoom Meeting. Seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Medan pada hari ini, Jumat, tanggal 22 Desember 2023. Sebelum memulai acara ini, saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Yang kedua, pembacaan doa. Yang ketiga, pemaparan materi dan tanya jawab. Yang keempat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri, dan yang terakhir, penutup. Untuk mengawali acara ini, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Andri Pramono, Sarjana Komputer Magister Sains, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Medan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sebelum kegiatan ini kita mulai, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Izinkan saya mandu menurut agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Pada kesempatan siang hari ini, kami dapat bertemu, baik secara luring maupun daring, dalam acara Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Pengadilan Tinggi Medan dan Pengadilan Negeri se-Sumatera Utara. Untuk itu, perkenankanlah kami menyampaikan rasa syukur kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang selalu Engkau curahkan kepada kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikanlah pertemuan ini sebagai pertemuan yang Engkau rahmati, dan berikanlah ampunan-Mu dari segala hilaf dan dosa. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua yang hadir ini, limpahan kekuatan, keselamatan, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan untuk dapat menyerap pengetahuan-pengetahuan yang akan kami terima, dan berilah kami ilmu yang bermanfaat dan kefahaman yang luas selama mengikuti acara ini. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ke dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama pemaparan materi dengan topik strategi penguatan kode etik hakim, panitra, jurusita, serta pegawai Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, yang dibawakan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Bapak Kurnia Yani Darmono, Sarjana Hukum Magister Humaniora selaku pembicara, dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Endang Sriastining Wilujeng Sarjana Hukum selaku moderator, serta Panitra Pengganti Pengadilan Tinggi Medan, Ibu Hajah Surya Haida, Sarjana Hukum Magister Hukum selaku notulen. Pemaparan materi ini akan langsung dirangkaikan dengan sesi tanya jawab. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Ibu Endang. Baik, Bapak Ibu sekalian, terdengar ya. Bapak Ibu sekalian, baik Bapak Ibu Hakim, Bapak Ibu Ketua Pengadilan Negeri sewilayah Pengadilan Tinggi Medan, dan juga para karyawan-karyawati semuanya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita sebelumnya akan membacakan biodata atau CV dari pemasaran kita hari ini. Hari ini adalah tanggal 22 Desember 2023 adalah hari untuk memperingati Hari Ibu. Makanya sebelumnya saya ucapkan dulu selamat Hari Ibu kepada ibu-ibu sekalian dan juga bapak-bapak, karena semuanya kita ini dilahirkan dari seorang ibu dan juga ada dididik, dirawat oleh seorang ibu. Ibu kita adalah panutan kita dan juga semacam wakil Tuhan di dunia nyata yang nyata untuk kita semua. Oleh karena itu kita ucapkan ya, kita
ucap syukur bahwa kita masing-masing mempunyai ibu, walaupun sekarang ada yang masih ada atau yang sudah menghadap kepada Tuhan. Kita ucapkan terima kasih kepada para ibu-ibu. Oleh karena itu, maka hari ini CV yang akan membawakannya saya bacakan nama lengkapnya. Boleh, Pak? Karena dia adalah teman saya dari dahulu sampai sekarang dan juga selama-lamanya lah ya. Bapak Kurniayani Darmono SHM HUM, NIP-nya 1963 0702 198803 1001, nomor HP 0813 253 32748, email kurniayanidarmono@yahoo.com.id. .co.id. Riwayat pekerjaan Cakim di PN Malang mulai tahun 1988 sampai 1992. Hakim 1992 sampai 2009 itu di PN Sungai Liat, Kisaran, Medan, Semarang, Bekasi. Strukturalnya WKPN sampai KPN 2009 sampai 2019, yaitu KPN Tuban, Wakil Kediri, KPN Banyuwangi, Wakil Serang, Ketua Palangkaraya, dan Hakim Tinggi dari 2019 sampai sekarang, dulu PT Samarinda, sekarang di PT Medan. Baiklah, akan kita mulai hari ini tentang sejarah kode etik dan pedoman perilaku hakim. Silahkan Bapak. Selamat siang dan salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Oleh panitia sudah ditentukan bahwa sesungguhnya topik daripada bintek kita hari ini adalah strategi penguatan kode etik hakim, panitera, jurusita, serta pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Umum pada umumnya. Namun, oleh karena di dalam penentuan subjudulnya itu juga ditentukan penegakan kode etik dan disiplin bagi para pegawai yang mungkin minggu-minggu depan akan dilakukan, maka untuk saat ini kita fokus bicarakan tentang strategi penegakan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Namun tentunya nanti juga menyangkut rekan sekerja kita, para panitera pengganti, jurusita, dan pegawai pada umumnya. Baik, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita cerita dulu mundur flashback ke belakang. Sejarah kode etik pedoman perilaku hakim itu sejak tahun 2002. Jadi, prinsip-prinsip independensi hakim, sistem peradilan yang fair dan tidak memihak, itu sudah menjadi prinsip-prinsip universal. Di seluruh dunia, prinsip-prinsip kebebasan hakim, prinsip integritas, dan sebagainya itu sudah menjadi keharusan. Dan kalau sistem peradilan kita tidak mencerminkan hal itu, maka kita akan dikucilkan dalam tata pergaulan dunia. Oleh karena itu sesungguhnya siapapun yang memerintah, siapapun yang berkuasa, penegakan hukum dan pembentukan sistem peradilan yang tidak memihak harus ditegakkan supaya kita bisa berdiri sejajar bermartabat di tengah-tengah pergaulan dunia. Tahun 2002, para hakim di seluruh dunia telah berkumpul di Bangalore, Calcutta, India untuk merumuskan prinsip-prinsip dasar dalam sistem peradilan.
ada kemandirian, tidak memihak, integritas, dan sebagainya. Kemudian prinsip-prinsip ini sesungguhnya telah diperjuangkan dalam sejarahnya oleh para hakim di Indonesia. Sejak tahun 1966, para hakim telah berusaha untuk merumuskan bagaimanakah sistem peradilan, khususnya hakim itu harus berkiprah di Indonesia. Sistem politik kita senantiasa berubah. Di masa-masa revolusi, di masa-masa Orde Lama, di masa-masa Orde Baru, di masa reformasi sekarang, prinsip-prinsip kode etik dan pedoman perilaku hakim untuk membentuk peradilan yang agung senantiasa diperjuangkan. Sejarahnya dibaca saja nanti mulai tahun 1966 IKHI berjuang, kemudian pada Kongres tahun 2000 di Bandung, dikukuhkan dengan di Surabaya dan sebagainya. Itu nanti biasanya ditanyakan ketika para hakim yang pertama masuk di dalam dunia peradilan untuk lulus kode etik hakim. Sesungguhnya di diklat dulu kami sudah menyusun, merumuskan, saya mengusulkan ada pendidikan budi pekerti bagi para hakim untuk menegakkan kode etik dan sejarah bagaimana hakim harus berjuang menegakkan independensinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, etik, pedoman perilaku itu sesungguhnya berasal dari nurani. Tuhan sudah menciptakan setiap manusia itu mempunyai hati terdalam yang namanya nurani. Tidak usah belajar ilmu hukum, tidak usah belajar hal-hal lain. Tuhan sudah menganugerahkan kepada setiap manusia mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang dilarang, mana itu suatu kewajiban. Dan itu harus digali dari hati nuraninya. Morality memang ada di hati etik sanubari kita. Dan sanksinya, manakala kita melawan hati nurani, maka takdir kita akan gelisah kehidupan kita. Sesungguhnya manusia diciptakan segambar dengan serupa Allah. Oleh karena itu, kalau dia melanggar hal-hal yang ditentukan oleh Tuhan, nuraninya akan berontak. Namun kadang-kadang, seringkali kita tidak berbicara dengan nurani kita. Bahkan kita melanggar nurani kita dengan berbagai alasan pembenar. Oleh karena itu, untuk bagaimanakah kode etik hakim, pedoman perilaku hakim, dan pedoman cinta pada umumnya, kita saksikan film pendek berikut ini. Menari bersama hujan. Pagi itu klinik sangat sibuk. Sekitar jam 9.30 seorang pria berusia 70-an datang untuk membuka jahitan pada luka di ibu jarinya. Terlihat seorang perawat muda menyiapkan berkas dan memintanya untuk menunggu. Sebab semua dokter masih sibuk, mungkin dia baru dapat ditangani setidaknya 1 jam lagi. Sewaktu menunggu, pria tua itu nampak gelisah. Sebentar-sebentar melirik ke jam tangannya. SP perawat muda merasa kasihan. Jadi ketika sedang luang dia sempatkan untuk memeriksa luka si pasien tua itu. Setelah diperiksa lukanya cukup baik dan kering, tinggal membuka jahitan dan memasang perban baru. Pekerjaan yang tidak terlalu sulit, sehingga atas persetujuan dokter, perawat muda memutuskan untuk melakukannya sendiri. Sambil menangani lukanya, si perawat bertanya apakah dia punya janji lain hingga tampak tergesa-gesa. Lelaki tua itu menjawab tidak. Dia hendak ke rumah jompo untuk makan siang bersama istrinya, seperti yang dilakukannya sehari-hari. Dia menceritakan bahwa istrinya sudah dirawat di sana sejak beberapa waktu, dan istrinya mengidap penyakit Alzheimer.
Lalu perawat pun bertanya, apakah istrinya akan marah kalau dia datang terlambat? Dia menjawab bahwa istrinya sudah tidak lagi dapat mengenalinya sejak 5 tahun terakhir. Si perawat sangat terkejut dan berkata, "Dan Bapak masih pergi ke sana setiap hari walaupun istri Bapak tidak kenal lagi?" Dia pun tersenyum ketika tangannya menepuk tangan perawat dan berkata, "Dia memang tidak mengenali saya, tapi saya masih mengenali dia, kan?" Si perawat terus menahan air mata sampai kakek itu pergi, tangannya masih tetap merinding. Cinta kasih seperti itulah yang dia mau dalam hidupnya. Cinta sesungguhnya tidak bersifat fisik atau romantis. Cinta sejati adalah menerima apa adanya yang terjadi saat ini, yang sudah terjadi, yang akan terjadi. Orang yang paling berbahagia tidaklah harus memiliki segala sesuatu yang terbaik. Mereka hanya berbuat yang terbaik dengan apa yang mereka miliki. Hidup bukanlah perjuangan menghadapi badai, tapi bagaimana tetap menari di tengah hujan. Demikian Pak, Ibu, dan saudara sekalian. Dari gambaran film pendek ini, kita masuk ke bagaimanakah sesungguhnya prinsip-prinsip dalam pedoman perilaku hakim etik itu diwujudkan. Sejarahnya dari perjuangan untuk menegakkan butir-butir situ, maka KY bersama Ketua Mahkamah Agung telah merumuskan ada 10 prinsip pedoman perilaku hakim, yaitu berperilaku adil, berperilaku jujur, berperilaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Prinsip-prinsip ini harus dijiwai oleh seluruh hakim dan para aparatur di seluruh pengadilan. Bagaimanakah strategi untuk menegakkannya? Butir-butir kode etik ini telah diwujudkan dalam SKB itu, sudah ada apa kewajiban-kewajiban, apa larangan-larangan penjabaran dari prinsip ini. Apa itu adil juga sudah didefinisikan. Apa itu jujur? Saya yakin dan percaya para hakim yang mau mengikuti ujian kode etik untuk lulus pertama menjadi hakim itu menjadi prasyarat. Begitu juga ketika fit and proper test ini menjadi kewajiban. Sekarang di setiap pelatihan-pelatihan sertifikasi ini juga menjadi mata kuliah wajib untuk mengingatkan supaya kita tidak terlupakan. Sekali lagi, dari film pendek itu, ya, sesungguhnya cinta itu senantiasa dianugerahkan kepada kita. Dan semoga dengan kecintaan dalam film itu, kita senantiasa cinta pada profesi kita. Kita senantiasa menghayati profesi kita sebagai petugas aparatur di pengadilan. Jadi tentang kewajiban dan larangan situ nanti dibaca-baca saja dalam sebagian besar paparan makalah ini. Yang aku senang itu yang nomor 4, bersikap mandiri. Coba dibuka. Terus nomor 4. Iya. Sengaja ada gambarnya. Ini bukan hanya gambarnya yang aku suka, tetapi juga rumusannya. Mandiri bermakna mampu bertindak sendiri tanpa bantuan pihak lain. Bebas dari campur tangan siapapun
dan bebas dari pengaruh siapapun. Sikap mandiri mendorong terbentuknya perilaku hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum yang berlaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, ya, sifat kemandirian profesional di bidangnya itu sudah menjadi tuntutan. Bagaimana menegakkannya? Ada di butir-butir yang lainnya. Mahkamah Agung telah membuat strategi dengan terbitnya Perma nomor 9 tahun 2016. Di situ ada pengawasan melekat dan pengawasan atasan langsung. Saya tidak berbicara secara detail, nanti tanya jawab pada situ. Ada 2 case yang nanti direnungkan. Tugas Bapak Ibu adalah nanti dari case yang saya bawakan ini, manakah yang sesuai dengan kewajiban-kewajiban pedoman perilaku hakim dan manakah yang tidak sesuai atau yang menjadi larangan. Jadi ya nanti dibuka-buka di situ mana yang sudah sesuai dengan kewajiban, mana yang sesuai atau tidak sesuai dengan atau diatur tentang larangan hakim. Nanti di sesi diskusi jawab dulu pertanyaan ini. Case-nya adalah sebagai berikut. Ini case nyata yang pernah saya alami dan itu ditanyakan ketika tes menjadi hakim agung. Jadi tugas Bapak Ibu menghimpun mana-mana yang sesuai dengan kewajiban dalam kode etik dan mana yang melanggar. Case-nya adalah sebagai berikut. Ya. Ada seorang pengacara yang top. Ya. Kemudian dia berkeinginan menjadi hakim. Tes menjadi hakim agung dan lulus. Sehingga dia saat ini menjadi hakim agung. Kantornya dilanjutkan oleh putranya. Putranya 2 orang. Dulu dia sebagai panitera di Jakarta Pusat yang satu. Kemudian menantunya sekretaris di Jakarta Selatan. Karena bapaknya terpilih menjadi hakim agung, nah kantornya tidak ada yang ngurus, dia mengundurkan diri. Kedua putra dan anaknya sini sekarang mengurus law firm dari bapaknya situ. Ketika diurus oleh anak-anaknya yang lebih muda, bapaknya sudah menjadi hakim agung, law firm-nya berkembang dengan cepat. Istrinya hakim agung ini juga punya usaha butik. Ketika menjadi hakim agung, butiknya menjadi berkembang cepat karena pergaulan makin meluas, banyak para pengacara dan kolega Bapak ini berbelanja di butik itu juga. Bapak ini penuh kehati-hatian, ya. Setelah menjadi hakim agung, dia sudah mengingatkan kepada stafnya, kalau ada perkara dari law firm-nya, beritahu. Dan dia akan menggunakan hak ingkar untuk tidak turut menangani perkara situ. Di satu sisi, penghasilannya sebagai hakim agung sudah cukup. Kemudian law firm-nya berkembang dengan pesat. Dan dia tidak pernah menanyakan penghasilan dari anak-anaknya dari mana. Kenapa butik istrinya berkembang cepat. Dan anak-anaknya hidup penuh kemewahan. Mobilnya bukan hanya Alphard, tetapi Ferrari dan sebagainya. Begitu juga kekayaannya berkembang dengan cepat. Dia tidak pernah menanyakan, menghiraukan gaya hidup istri dan anak-anaknya. Dari cerita itu, ya, nanti Bapak simpulkan apakah sikap hakim ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
kode etik dan perilaku hakim. Sesuai dengan prinsip kemana saja. Bertanggung jawab, berdisiplin tinggi, profesional, dan seterusnya. Jujur, adil, dan sebagainya. Dan mana yang kurang sesuai larangan-larangan situ. Terhadap kemandirian, penghidupan, dan sebagainya. Itu nanti dijawab ya sesitunya. Bagaimana sikap anaknya yang dari panitera keluar untuk menjadi lofum, begitu juga menantunya nanti ditanggapi. Langsung aja saya ke pokok dari diskusi atau bintek ini, buka di signifikansi kode etik dan pedoman perilaku hakim. Pak, ya, yang ini, gambar yang ini ya, saya terangkan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bahwa integritas atau integriti itu adalah suatu sikap yang seia sekata. Apa yang diungkapkan dan apa yang dilakukan. Seia sekatanya perbuatan dan perkataan. Jadi percuma ngomong penegakan hukum yang bersih, ngomong tentang independensi hakim, ngomong tentang jujur keadilan, ngomong tentang zona integritas, tetapi kalau itu hanya lipstik belaka. Integritas adalah apa yang diucapkan sama dengan yang dilakukan. Kadang titik lemah seorang hakim adalah berberi penyuapan dan pemberian hadiah. Kadang berdalih, kami tidak membalik yang hitam tetap hitam, yang putih tetap putih. Kami tetap mengedepankan hukumnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau itu pemberian apapun namanya adalah suap. Suap adalah perselingkuhan, mencederai perasaan para pihak yang lain. Pasti para pihak akan marah kalau dimenangkan ternyata hakimnya menerima sesuatu. Oleh karena itu, integritas nomor 1 dibangun dari kejujurannya. Dan menjadi hakim tidak cukup hanya jujur, tidak cukup hanya bersifat adil, tidak cukup tidak mau menerima suap, tetapi dia harus kompeten. Dia harus menguasai ilmu pengetahuan. Dia harus memperhatikan dasar-dasar keadilan senyatanya. Dia harus menggali. Hakim tidak boleh bodoh. Hakim tidak boleh tidak mengikuti perkembangan hukum masyarakat. Hakim harus senantiasa membaca dan belajar. Oleh karena itulah, untuk integritas dan kompetensi harus berjalan seiring. Dan itulah yang dibutuhkan. Jadi, dua hal ini harus saling bersinergi dan harus lengkap untuk membentuk independensi dan akuntabilitas. Kalau hal ini terjadi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Kepercayaan masyarakat tidak akan goncang apapun yang diputuskan oleh hakim. Karena masyarakat percaya bahwa apapun yang diputuskan hakim itu sudah berdasarkan hukum dan keadilan. Jadi nomor 1, tidak boleh selingkuh, tidak boleh mencederai lawan walaupun tidak ada yang tahu. Seperti film tadi, ya, cinta tetap akan berlalu walaupun
pasangannya sudah tidak bisa melihat. Itulah menjadi pegangan kita. Oleh karena itu, untuk meningkatkan bagaimanakah sebagai suatu jabatan yang dimuliakan, menjadi jabatan yang terhormat, kode etik pedoman hakim harus dihormati. Kemudian kehormatan, keluhuran, martabat, dan etika perilaku hakim harus dijaga. Dengan amandemen UUD 45, pengawasan oleh hakim ini ada dua pihak. Pengawasan intern yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan pengawasan ekstern yang dilakukan oleh Komisi Yudisial. Tujuannya adalah satu, untuk menjaga martabat, wibawa, dan kehormatan, keluhuran daripada para hakim tersebut. Tetapi seringkali itu di konflik plenty, dipermasalahkan. Kadang-kadang pedomannya tentang perilaku masuk ke hal-hal yang teknis. Kalau kita bersih, kalau kita jujur, dan itu terbentuk dari diri kita sejak muda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, pengalaman pribadi, ya, saya mau cerita bukan menyombongkan diri. Setelah 30 tahun lebih menjadi hakim, sekarang baru bisa dirasakan. Sesungguhnya kehormatan, nama baik itu yang sangat perlu. Saya bersyukur sejak saat muda saya memberanikan diri untuk hidup tidak menerima suap. Bapak Ibu bisa melihat rekam jejak saya ketika saya menjadi hakim. Dan saya berani berbicara seperti ini karena saya tahu apa yang saya lakukan. Dan kadang-kadang ada kebanggaan tersendiri. Anak-anakku sekarang menjadi lawyer dan kurator di Jakarta. Karena tugasnya kadang-kadang dia harus ketemu dengan para hakim, panitera pengganti atau lingkungan situ. Dan tidak pernah mengatakan kalau dia adalah anak saya. Tetapi kadang-kadang karena saya pernah bertugas di Medan, di Kisaran, di Semarang, di Bekasi, dan sidang teman-teman hakim juga pindah kemana-mana. Pas ketemu panitera pengganti, ketemu para hakim, dan kebetulan tahu dia adalah anak saya, pasti menceritakan kehidupan saya. Syukur kepada Tuhan, seandainya saya tidak menjaga nama baik, apa yang saya tinggalkan warisan kepada anak-anak saya. Jadi semoga ini bukan menyombongkan diri, tetapi mengingatkan kepada Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu setelah 30 tahun menjadi hakim, setelah lama itu baru kita bisa merasakan. Apakah kita bisa berdiri tegak dan dengan tidak penuh rasa malu karena kita berpredikat menjadi hakim. Itulah hal moralitik yang pertama, strategi yang harus kita jaga. Kenapa hakim menjadi jabatan yang terhormat, officium nobile? Ya, karena dia adalah profesi yang harus menyangkal dirinya. Dia profesi yang harus memikul salib. Mohon maaf ke saya orang Kristen ya. Karena dia harus menyangkal, dia harus merendahkan hatinya. Kalau profesi lain, dokter, setelah wisuda dia bisa praktek. Hakim selepas kerja satu-satunya sih. Dia harus menolak tawaran-tawaran duniawi untuk menjaga kehormatannya. Itulah maka dia disebut yang mulia. Beban kehormatan seperti ini harus Bapak Ibu jaga, dan itu nanti bisa dirasakan ketika sudah 30 tahun lebih untuk menjadi hakim. Yakin dan percayalah Tuhan akan senantiasa menyertai langkah Bapak Ibu Saudara.
bagaimana penegakan kode etik ini harus dilakukan ke dalam, ya. Lanjut, ya. Mahkamah Agung telah ada Perma nomor 9 tahun 2016 tentang pengawasan atasan langsung kepada bawahannya. Di situ ada pengawasan melekat dan ada pengawasan fungsional. Ya. Kalau di Bawas, sistem pengaduannya itu ada aplikasi Siwas, ada layanan pesan, ada surat elektronik, email, fax, sarana-sarana untuk melakukan pengaduan dibuka seluas-luasnya seperti ini. Tetapi yang perlu diperhatikan bahwa pengawasan ini sebagai salah satu fungsi manajemen, ya, sebagai kontrol, sebagai koreksi apakah organisasi atau pribadi orang itu bisa berjalan dengan baik. Ya, lanjut. Ya, sarana-sarana yang ada dilakukan ini harus dilakukan. Jadi fungsi pengawasan yang terpenting adalah para ketua pengadilan, Bapak Ibu dimanapun, tidak boleh jeruk makan jeruk. Jadi setiap ada pengaduan sesungguhnya pengadilan negeri harus melaporkan, berkoordinasi dengan PT dan badan pengawasan. Pengaduan itu harus diteruskan. Dan nanti badan pengawasanlah yang akan menentukan apakah ini bisa langkah-langkahnya ditangani oleh pengadilan tinggi atau harus Bawas yang turun langsung dan lain sebagainya. Tetapi begitu ada pengaduan, Bapak Ibu harus bersiap-siap. Karena setiap pengaduan sesungguhnya ada rasa tidak puas dengan perilaku kita, dengan moralitas kita. Walaupun hal-hal yang bersifat teknis tidak menjadi objek pengaduan, tetapi menjadi hakim janganlah gelisah. Ya, kalau Bapak Ibu bersih, Bapak Ibu berhati-hati, itu tenang-tenang saja hidupnya. Ya, tetap menikmati kehidupan sebagai aparatur pengadilan. Dan prinsip-prinsip pengaduan juga harus dinilai dengan terintegrasi, objektif, transparansi, keresahan, dan sebagainya. Itu nanti menjadi prinsip-prinsip bagaimana mengelola pengaduan. Karena waktu tidak saya terangkan satu persatu di sini. Lanjut. Ya. Jadi di situ ada kriteria bagaimana pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dan bagaimana yang tidak dapat ditindaklanjuti. Itu ada 4 kriteria, nanti dibaca-baca saja. Tetapi menjadi hakim nomor satu ya harus sarjana yang sujana. Sarjana itu orang yang berpengetahuan luas. Sujana itu orang yang punya kewibawaan, penuh kehati-hatian, ya. Sehingga 2 hal ini harus dilakukan, introspeksi diri dan rendah hati seperti etik perilaku yang ditentukan. Ya, yang kedua, nomor 1, kalau orang Jawa, eling lang waspodo. Jadi setiap saat ingat, dimanapun berada. Ya, Bapak ingat bahwa saya adalah hakim, saya adalah aparatur pengadilan, yang tingkah lakunya harus dengan penuh kewaspadaan. Kalau hal ini dilakukan, pasti semoga Bapak Ibu selamat untuk mencapai puncak karir dan atau membahagiakan keluarganya. Jadi nomor 1, strategi apapun yang dilakukan berpaling pada diri sendiri. Ya. Hati kita sekali lagi oleh Tuhan sudah dipunyai nurani. Ya. Mana yang baik, mana yang boleh, mana yang tidak,
mana yang di situ. Percuma Bapak Ibu sampai S3, S4, S5 dan sebagainya, tetapi kalau tidak punya kepekaan terhadap sifat-sifat yang bersifat etik dan moral. Memang penegakan etik sesungguhnya adalah hal yang paling tersulit. Moralitas itu dikucilkan dalam tata pergaulan sosial. Tetapi di dalam permas itu ada macam-macam hukuman ringan, hukuman sedang, hukuman berat apabila Bapak Ibu melanggar hal itu. Dan bagi saudara-saudara yang kebetulan dianugerahi menjadi pimpinan, tugasnya menjadi berat, ya. Karena selain menjaga dirinya sendiri, juga harus mengawasi tingkah laku di dalam maupun keluar para anggotanya. Dan sekali lagi, itu akan sia-sia belaka kalau itu hanya listik belaka. Karena sesungguhnya Tuhan mengetahui, masyarakat mengetahui, diri kita mengetahui mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, mana yang pantas, mana yang tidak pantas. Itulah berpaling pada kita sendiri. Sebagai hakim muda yang di daerah, ingatlah pohon itu kalau sejak awal ditanam bengkok, tumbuhnya akan bengkok. Mungkin dengan suap, dengan apa, hidup saudara kelihatan sejahtera. Barang melimpah, uang tidak kurang. Tetapi sesungguhnya semua itu akan menuntut balas. Menegakkan kode etik perilaku hakim, kode etik perilaku pengadilan, selain ada mekanisme yang diatur dalam Perma 9/2016 yang bagi pegawai ada nanti disampaikan oleh istri saya di jadwal bagaimana penegakan etik dan disiplin pegawai negeri sipil, ya, itu akan dilakukan bagaimana di aparatur pengadilan yang lain karena di judulnya situ dipisah. Sekian paparan makalah. Jadi nomor 1 semoga bisa mengilhami. Gambaran film tadi tentang case nomor 1 semoga dijawab. Manakah dari case yang tersebut akan masuk yang sesuai dengan prinsip-prinsip pedoman perilaku hakim dan mana yang tidak sesuai, apa alasannya. Semoga Bapak Ibu bisa memberi masukan dan menanggapi makalah ini atau paparan ini. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari paparan tersebut, kalau saya itu yang ini loh, integritas itu loh, kata dan perbuatan itu harus sama. Nah itu yang kalau saya sendiri secara pribadi kadang-kadang sulit. Ngomongnya saya begini, tapi tingkah laku saya kadang-kadang juga enggak sama, enggak sesuai. Ah, kadang-kadang ada yang mengingatkan, oh nggak boleh seperti itu, harusnya begini gitu. Apalagi di dalam pekerjaan kita sebagai hakim ya, Bapak Ibu sekalian yang bersidang itu, terutama di sini yang anak itu loh, perkara anak cabul itu kadang-kadang kan hakim itu apa ya, seperti marah-marah. Kan saya ibu ya, seorang ibu kadang-kadang marah terhadap anak kita misalnya perempuan yang diperlakukan seperti itu kadang-kadang terucap juga kata-kata yang agak apa ya keras gitu. Itu kan enggak boleh. Kita harus hati-hati ya terutama yang mengadili perkara anak ya salah satu ya contohnya lah gitu. Jadi kita harus bersikap hati-hati juga ya penuh kewaspadaan karena kita ya sebagai manusia biasa mesti ada hal-hal yang kadang di luar kontrol ngomong apa ya orang Jawa bilang keperucut ya ngomong seenaknya gitu. Tapi itu kan ya itu kadang-kadang hari apa mulutmu harimau
harimaumu, kadang-kadang itu bisa terjadi pada kita. Oleh karena itu kita harus berwaspada dan berhati-hati. Baiklah, oleh karena itu ada yang ingin menanggapi atau memberi masukan tentang tadi, ada pertanyaan, case-nya tadi, bisa ada yang mau menjawab atau memberi masukan? Ele, dari dari PN mana? Dari PN mana? Ada yang belum ada? Dari Bapak Ibu, antara lain sikapnya berdisiplin tinggi, profesional, ya, bantu kisi-kisinya, ya. Terus bersikap mandiri. Kalau ada hakim, istrinya kaya, anaknya kaya raya, terus dia cuek, tidak pernah menanyakan harta kekayaan istri dan anaknya, ya. Kira-kira sesuai dengan pedoman perilaku hakim enggak itu? Wong harta-harta anaknya sendiri penghasilannya situ. Apakah tidak menyalahgunakan jabatan di luar maupun di dalam kedinasan, ya. Contohnya tadi law firm-nya menjadi berkembang pesat karena bapaknya hakim agung, ya. Butik istrinya berkembang dengan pesat setelah bapaknya menjadi hakim agung. Kira-kira kalau seperti itu, hakimnya cuek, tidak pernah menanyakan penghasilan anak dan istrinya, melanggar kode etik atau enggak? Terima kasih. Yuk dijawab aja. Bolehkah hakim pakai Ferrari, pakai Lamborghini, walaupun itu hasil dari anaknya, hasil dari istrinya yang pengusaha? Enggak ada yang jawab. PN Madinah, Ya, PN Mandiri. PN Mandiri Natal. Ayo silakan deh. Mau menanggapi kasus yang terkait mungkin ilustrasi yang diberikan oleh materi. Jadi kalau menurut saya memang seharusnya sih ditanyakan Pak. Seharusnya yang menjadi hakim agung itu mempertanyakan, karena bisa saja harta yang diperoleh oleh istri maupun anaknya itu berasal dari pengaruh dari bapaknya. Itu bisa ditanyakan sebesarnya. Tapi kalau lebih jauh mengenai apakah itu melanggar kode etik atau tidak, itu saya masih belum punya pandangan karena jadi pada akhirnya bisa saja itu melanggar, tapi bisa saja tidak Pak. Melanggar mungkin kalau memang ada apa ya, ada semacam pengaruh yang diperjualbelikannya kan, seperti itu. Cuman kalau tidak ada ya mungkin tidak. Itu sih Pak kalau dari saya. Terima kasih. Buka tentang bagaimana sikap hakim harus berperilaku arif dan bijaksana. Ya. Terminologi gambaran arif dan bijaksana bermakna mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat, baik norma-norma hukum, norma-norma keagamaan, kebiasaan-kebiasaan, maupun kesusilaan dengan memperhatikan situasi dan kondisi pada saat itu, serta mampu
memperhitungkan akibat dan tindakannya. Kemudian ini dijabarkan larangan-larangan bagi hakim dalam penerakan arif dan bijaksana situ. Antara lain, hakim dilarang mengizinkan tempat kediamannya digunakan oleh seorang anggota suatu profesi hukum untuk menerima klien atau menerima anggota-anggota lainnya dan profesi hukum tersebut. Hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Dilarang mempergunakan keterangan diberinya dalam proses peradilan dan sebagainya. Jadi, kalau setelah mendapat jabatan tinggi, promosi, jadi ketua PN, ketua PT, atau jadi hakim agung, ya. Kemudian anaknya yang profesinya kebetulan pengacara. Nah, kemudian kantornya makin ramai, makin top, makin situ. Hakim juga harus mempertanyakan kewajarannya situ. Dan tidak boleh cuek, itu penghasilan anakku, itu penghasilan istriku, ya. Juga gitu. Di satu sisi dia sudah berdisiplin tinggi, dia sudah mengingatkan kepada anggotanya kalau ada case seperti itu dia akan menggunakan hak ingkar, dia akan tidak menangani hal-hal seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, nanti dalam praktek kehidupan sehari-hari sering terjadi konflik of interest, ya. Sehingga batasan-batasan mana yang boleh, mana yang tidak boleh, mana yang pantas, yang tidak pantas. Kalau dihafalkan pedoman etik dan perilaku hakim ini kadang-kadang sangat sulit, ya. Kita tidak ingat butir-butir mana, apalagi kalau dihafalkan kode etik ini sekedar supaya lulus di fit and proper test, supaya lulus itu. Tetapi sekali lagi di awal saya sudah mengingatkan, Tuhan itu sudah memberi kita hati nurani. Tidak usah dihafalkan butir-butir. Tidak usah dihafalkan kewajiban-kewajibannya. Tidak usah dihafalkan larangan-larangan. Kembali ke etik sanubarina. Boleh ndak itu, pantas ndak itu, ya. Dilarang ndak itu, diwajibkan ndak itu. Itu sekali lagi bergumul dengan batinnya sendiri. Begitu juga kalau menghadapi suatu perkara, ya. Perkara situ, ya, tidak usah cari landasan jurisprudensi yang mumet-mumet. Nomor satu, ya, merenung diri, ya. Pantaskah hak ini gugatannya dikabulkan? Pantaskah enggak ini apa? Ditolak gugatannya. Kemudian setelah nuraninya bergumul dengan situ, baru Bapak Ibu mencari landasan hukumnya, referensinya. Karena dalam membuat putusan, itu nomor satu harus berpijak pada legalnya. Karena keadilan yang kita berikan adalah keadilan menurut hukum. It's not moral justice, ya. Jadi harus ada landasan hukumnya. Baru buka pasal-pasalnya, buka jurisprudensinya, buka rapat kamarnya, ya. Itu menjadi landasan putusan saudara. Jangan membuat putusan yang tidak ada sandaran hukumnya. Jadi untuk mencari situ nomor satu, merenung. Boleh enggak ini, pantas enggak ini, dapat enggak itu dilakukan, baru dicari referensi hukumnya. Seperti kasus seperti tadi, nomor satu direnungkan. Ya. Ada tanggapan atau pengalaman yang lain yang mudah-mudahan bisa untuk memperkaya Bintek ini? Silakan. Baik, ada lagi masukan dari PN lain? Ada?
Atau memang sudah capek, pengen liburan ya? Nah, kalau nggak ada yang tanya, nanti ganti pemarasarannya yang tanya. Dah, ini juga case yang ditanyakan ya. Ada warga negara Amerika, ya. Terus dia berpacaran dengan orang Indonesia. Karena dia warga negara Amerika, nah dia kan tidak bisa memiliki tanah dan rumah di Indonesia. Dia kasihlah pacarnya situ untuk membeli sebuah rumah. Sehingga rumah itu diatasnamakan pacarnya situ. Tiba-tiba hubungannya tidak baik. Cinta yang dulu bersemi luntur. Ya. Kemudian warga negara Amerika ini menuntut ya, uang-uang pembelian rumah itu diklaim sebagai pengakuan orang perempuannya, dianggap itu sebagai utang. Sehingga ditandatangani perjanjian utang. Dan dia minta utangnya dikembalikan dan rumah itu disita. Di pengadilan, dia ketika mengajukan surat kuasa situ tidak dilampirin paspornya. Pengacara perempuannya pinter ya. Ketika tanda tangan kuasa itu dia cek di imigrasi, ternyata dia tidak tinggal di Indonesia. Tetapi surat kuasa situ seolah-olah ditandatangani di Indonesia. Dengan dia eksepsi, satu surat kuasanya tidak sah. Karena saat itu dia tidak di Indonesia. Kalau dia di luar negeri, surat kuasa ketentuannya kan harus diterjemahkan dan disahkan di Biro Perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri. Ya, kalau Bapak Ibu menjadi hakim, ya, surat kuasanya dipermasalahkan situ, ya. Apakah surat kuasanya dinyatakan tidak sah atau Ibu melakukan situ? Dan kira-kira kalau istrinya situ, pacarnya situ digugat, ya. Karena rumah itu dia ada bukti-bukti transfernya memang berasal dari si orang Amerika situ. Menurut Bapak Ibu, apakah pantas rumah situ disita dan dijual untuk mengembalikan yang pemberian untuk beli rumah itu dianggap sebagai utang? Jadi ada eksepsinya satu, yang kedua pokok perkaranya Bapak Ibu apakan? Ngerti? Ayo kan gampang loh ya. Dirasakan dalam hati nuraninya. Boleh enggak ini dikabulkan, apakah tidak dikabulkan. Jadi pengacaranya itu eksepsi. Bahwa surat kuasanya tidak sah. Dia tidak ditangani di Indonesia. Ini buktinya lah. Pada tanggal sini sesuai dengan situ dia berada di luar negeri. Karena ada bukti keluar exit permitnya dia tidak di Indonesia. Yang kedua. Ya, bagaimana perkaranya situ? Rumah perempuannya situ. Kan memang ada buktinya dia transfer itu, kemudian ada bukti perempuan itu sebagai pengakuan hutangnya untuk mengembalikan hutangnya. Kalau saudara sebagai hakim, kira-kira putusannya kayak apa? Bisa ngikuti? Wong salah juga enggak apa-apa loh. Izin Pak, mau Ya, jawab dari PN mana? dari Natal Pak. Dari mana? Dari Natal Pak. Dari Natal, ya silakan. Ya, kalau dari yang saya paham Pak, terutama terkait dengan eksepsi itu, maka eksepsinya bisa dikabulkan sih Pak. Karena memang kalau di luar negeri kan dia harus melalui
ini ya, bus dulu Pak selesai, bus ataupun konjen terkait dengan surat kuasanya yang ada bagaimana hasilnya. Lalu kalau untuk gugatan pokoknya itu tidak bisa dikabulkan seperti ditolak, karena memang warga WNH sendiri kan tidak punya hak atas tanah yang ada di Indonesia seperti itu. Jadi yang sifatnya nomini seperti itu tidak bisa tidak diakui, dan itu sudah ada hasil tidak salah, saya lupa nomor berapa yang punya hak terhadap surat atas tanah itu WNI, dan memang tercatat di surat resminya SHM-nya. Kalau saya itu paling Pak kalau dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Ada pendapat yang lain? Jadi bebas ya, apalagi kalau hukum perdata ya Bapak Ibu ya. Yang penting argumentasi hukumnya yang kuat. Ya, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya. Lanjut, ada tanggapan yang mungkin beda atau sama? Tak kasih ya kisi-kisinya. Bapak Ibu, untuk menjadi hakim perdata ya, itu nomor 1 harus berdasarkan bukti formal. Yang kedua ya, harus berpikir apakah dengan putusan situ bermanfaatkah putusanku? Adilkah putusanku? Adakah mengandung kepastian hukum? Pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Ya. Yang penting argumentasinya itu harus jelas, rasio descendinya itu harus jelas, ya. Dan bagaimana arahnya situ, itu pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Kalau eksepsi diterima, ya toh, kan berarti gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, ya. Terus hakimnya merenung mikir. Kalau di situ nanti tidak tuntas, dia bisa mengajukan gugatan lagi, memperbaiki surat kuasanya. Kalau gugatan ditolak, itu akan tuntas, tetapi juga akan memperhatikan bagaimana bukti-bukti formal. Jadi yang digugat itu bukan masalah kepemilikan rumah situ, ya. Di situ ceritanya si terbukti-bukti transfernya kan ada pada orang Amerika itu. Kemudian wanitanya itu dianggap sebagai hutang. Nah, dia sudah secara formal mengakui adanya utang itu. Itu yang harus dipikirkan. Kemudian apakah pantas ya biaya-biaya pacaran, biaya pernikahan, biaya-biaya hidup bersama dengan bule itu dianggap utang. Apakah formal situ? Kalau saudara sebagai pengacara istrinya, biaya kamu pacaran habis berapa? Kamu tidur di rumahku kok itu habis berapa? Nah, itu yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Jadi sekali lagi pilihan ada pada Bapak Ibu Saudara. Sekarang tinggal membuat argumentasi hukumnya. Mana yang benar, mana yang pantas. Jadi dipikir pada 3 hal itu. Manakah yang paling bermanfaat atas putusanku? Manakah yang paling adil atas putusanku? Ya. Manakah yang mengandung kepastian hukum atas kepastian yang akan diberikan untuk kes-kes yang lain dan seterusnya. Itu ada pada saudara. Sekali lagi, ya, apalagi kalau berdata, alasan argumentasi itu bisa saudara bikin, tetapi harus murni. Makanya di awal tadi saya bilang jangan selingkuh. Ya. Kalau saudara memutuskan karena ada yang wanitanya minta tolong atau laki-lakinya minta tolong,
itu nanti sekali lagi perdata itu bisa saja dibawa kemana itu yang dilakukan. Ya, surat kuasanya bisa di NO. Akhirnya karena catat formal surat kuasanya, ya. Atau itu kan utang, sudah ada buktinya, ya. Dia kan utang dikabulkan. Ya. Atau saudara tolak karena sudah ada rapat kamar nonim, sertifikat di situ itu dianggap sebagai pemiliknya. Jadi sekali lagi saya hanya ikut memberikan gambaran begitu sangat luasnya, tetapi sekali lagi berpaling kepada morality dan integritas saudara, berpaling kepada kejujuran saudara, berpaling kepada perilaku adil saudara, berpaling kepada profesional saudara, ya, berdasarkan hal-hal tersebut. Ya, kalau saudara mendasarkan diri melawan hati nurani saudara, ya, ini yang betul, aku tidak membuat hitam menjadi putih, putih menjadi hitam. Itu peryakinan saya seperti itu. Tetapi apapun namanya, kalau menerima sesuatu, itu selingkuh, tidak adil terhadap pihak yang lain. Ya, itu saya hanya kasih gambaran begitu luasnya dimensinya. Dan itu selain ada pengawasan melekat, ada pengawasan fungsional, pengawasan atasan, saudara sesungguhnya diawasi oleh diri sendiri, oleh Tuhan saudara, dan masyarakat sekitar saudara. Itulah gambaran bagaimana beratnya menegakkan kode etik dan perilaku hakim. Ya. Ada hal lagi yang mau ditanyakan? Bapak Ibu, kalau bintek ini pengen cepat selesai enggak? Jujur. Kok enggak ada yang bereaksi? Ya, kalau Bapak Ibu jujur pengen cepat selesai, narasumbernya juga pengen seperti itu. ya, karena sekali lagi penegakan kode etik, nanti baca mekanisme pengaduan. Yang sering terjadi adalah, ya, sekali lagi jangan jeruk makan jeruk ya. Kalau ada pengaduan, ada situ, PN itu harus dilaporkan, diteruskan ke PT, dan PT meneruskan ke Bawas. Tapi untuk berjaga-jaga bolehlah ya, siap-siapkan klarifikasinya, siapkan situ. Nanti tergantung PT ya. Kalau memang perlu telaah, ada telaah, dibentuk tim itu untuk konferensi dilakukan pemeriksaan. Tetapi kalau hanya sebagai fungsi manajemen, berpaling pada Bapak, Ibu, dan saudara sendiri. Lanjut, ada pertanyaan? Bapak, Ibu, dianggap sudah cukup atau perlu berbagi hal-hal lain? Ada yang ngomong? Tidak ada. Ya. Kalau tidak ada ya sudah, mana moderator? Saya kembalikan ke moderator dan kita akhirin. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan lagi atau memang sudah mau siap-siap mau liburan? Jadi pikiran sudah mau bersama anak dan keluarga ya. Ya Bu, mau liburan. Ya Bu. Iya Bu, iya. Baru jawab kalau berarti kita anggap selalu jujur ya. Oke, enggak apa-apa.
Nggak apa-apa ya. Baik ya, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Semoga kita memperoleh manfaat ya dalam menerima Bintek ini, karena ini tentang apa ya, hati nurani banyaknya ya. Moga-moga Bapak Ibu sehat semua dan juga diberi berkat sama Tuhan hati nurani yang betul-betul ya baguslah ya, supaya kita dapat melaksanakan pekerjaan ini dengan baik dan pekerjaan ini pun kita persembahkan kepada Tuhan. Ya, baik, terima kasih atas perhatiannya dan saya kembalikan kepada pembawa acara Mbak Nida. Baik, terima kasih kepada pembicara dan moderator pada hari ini. Kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada pembicara dan moderator pada hari ini. Baik Bapak Ibu, untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, boleh dihidupkan camnya semua, akan kami capture sebagai absen. Oke, baik Bapak Ibu di Pengadilan Negeri, mohon dihidupkan semua camnya, akan kami capture sebagai absen. Akan saya pandu, semua boleh lihat kamera. Oke, baik. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan telah selesainya dinyanyikan lagu Bagimu Negeri, maka berakhirlah acara pembinaan teknis dan administrasi yudisial pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih. Buah mangga, buahku ini, buahnya masak, mari dimakan. Pembinaan Pak Kurnia sampai di sini. Tahun depan mari kita lanjutkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.